Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanatul Isnaini dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 202005100028. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan SDM, mulai dari pengertian, yang kedua metodologi pengembangan SDM, yang ketiga teknik pengembangan SDM, yang keempat yaitu adalah evaluasi pengembangan SDM. Untuk yang pertama, pengertian pengembangan SDM itu sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam memfasilitasi karyawan atau pegawai agar memiliki sebuah pengetahuan dan juga keahlian serta sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau masa yang akan datang. Untuk yang kedua yaitu adalah metode pengembangan SDM. Metode pengembangan SDM itu sangat dapat membantu perusahaan untuk memiliki karyawan-karyawan yang dapat diandalkan. Pengembangan SDM juga merupakan hal yang sangat harus dilakukan agar SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengembangkan kualitas para karyawan, tentu saja memerlukan metode pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebaiknya juga disesuaikan dengan karakteristik perusahaan tersebut serta karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Adapun beberapa metode pengembangan SDM yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu antara lain adalah pelatihan atau training. Pelatihan atau training ini sebuah metode pengembangan SDM yang cukup sering dilakukan oleh perusahaan tersebut karena dengan adanya pelatihan atau training ini, para karyawan semakin terampil dalam melakukan pekerjaannya. Pelatihan juga penting diberikan kepada para karyawan karena agar para karyawan memiliki wawasan baru atau kemampuan baru untuk menunjang tugasnya yang ada di kantor. Dan yang kedua yaitu ada magang. Magang ini juga metode yang cukup sering digunakan oleh sebuah perusahaan agar karyawan baru biasanya belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya magang, para karyawan baru itu juga bisa mengerti apa tugasnya masing-masing dan juga bagaimana karakteristik perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu adalah pendidikan. Metode pengembangan SDM ini adalah memberikan sebuah pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan agar melanjutkan pendidikannya, karena pendidikan itu juga penting. Untuk yang keempat yaitu ada studi banding. Metode ini menggunakan cara mengevaluasi atau membandingkan antara sistem kerja yang selama ini bertensi ini sering disebut juga dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi. Uji kompetensi dapat dilakukan secara menyeluruh di suatu perusahaan atau hanya di divisi tertentu. Untuk yang terakhir yaitu outbound. Metode pengembangan SDM dengan cara melakukan outbound itu sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tujuannya untuk menjaga silaturahmi antara karyawan-karyawan serta mempererat kekompakan di antara para karyawan tersebut dari level paling atas sampai dengan level paling bawah. Kemudian ada teknik. Nah, teknik pengembangan SDM ini juga sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan yang memiliki SDM yang baik maka juga akan berdampak pada performa dan kemajuan perusahaan tersebut. Sehingga pengembangan SDM sangat perlu dan juga adaskan. Adapun teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan SDM di sebuah perusahaan tertentu.
Nah, untuk yang pertama yaitu dengan melakukan pelatihan. Dalam mengembangkan SDM, seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan, maka bisa dilakukan pelatihan bagi orang tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan. Cara mengembangkan SDM yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kerja, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. Yang ketiga, pembinaan. Cara melakukan pembinaan pada karyawan di suatu perusahaan bisa dengan mengatur serta membina mereka yang menjadi substansi atau subsistem organisasi dengan melalui beberapa program penilaian dan juga perencanaan. Kemudian ada rekrutmen. Melakukan rekrutmen itu pada suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi alat organisasi dalam pengembangan dan juga pembaharuan. Kemudian yang kelima yaitu mengadakan perubahan sistem. Dalam menyesuaikan sistem serta prosedur organisasi di dalam suatu perusahaan bisa dilakukan dengan cara merubah sistem yang sudah ada dengan tujuan yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah sebagai antisipasi jika muncul suatu ancaman sekaligus peluang yang berasal dari faktor eksternal. Keenam yaitu adalah kesempatan. Memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan juga gagasan mereka yang akan memajukan perusahaan tersebut, sehingga karyawan di dalam perusahaan itu akan memiliki kontribusinya masing-masing bagi perusahaan. Yang ketujuh yaitu penghargaan. Memberi penghargaan pada karyawan yang memiliki prestasi secara khusus di dalam perusahaan. Hal itu juga bisa menjadi salah satu cara dalam pengembangan sumber daya manusia yang membuat mereka menjadi termotivasi dan dampaknya cukup besar bagi perusahaan. Tahap akhir dalam proses pengembangan sumber daya manusia yaitu adalah mengadakan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta mengukur sejauh mana keefektifan program yang telah dicapai. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena akan menunjukkan sejauh mana manfaat yang didapatkan oleh organisasi melalui program-program tersebut. Evaluasi atas tujuan program pengembangan dapat dilihat dari kinerja organisasi. Misalnya, suatu program pelatihan bertujuan untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam pengerjaan suatu produk. Jika setelah pelatihan berakhir dan diimplementasikan dalam pekerjaan ternyata tingkat kerusakan tetap sama, dapat dikatakan program tersebut kurang memberikan dampak yang berarti pada organisasi. Selain itu, mungkin saja suatu aspek meningkat setelah pegawai mengikuti program pelatihan, akan tetapi aspek lain justru mengalami penurunan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan juga jika ada kesalahan materi atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.